Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan hari ketiga, yaitu pelatihan kita, pelatihan Nearpod sebagai media pembelajaran. Sebelumnya saya ingin meminta maaf bahwa di video pelatihan kedua mungkin ada sedikit kendala, sehingga antara deskripsi antara layar dengan suara tidak bersamaan. Jadi mohon maaf, ini akan menjadi evaluasi bagi tim kami dan saya secara pribadi. Nah, untuk ini di hari ketiga kita akan mulai bersama-sama bagaimana caranya membuat lesson ataupun membuat sebuah pembelajaran yang interaktif. Di sini pastikan koneksi Bapak Ibu tersambung dengan baik, lalu kita membuka browser kita dengan di sini saya membuka Google Chrome. Jadi Nearpod ini sendiri kemarin bagaimana sih cara untuk akses masuknya, mungkin masih banyak yang belum mengerti. Nanti akan saya ajarkan kembali perlahan-lahan. Oke, di sini masih menunggu kita sehingga web browsernya sudah terbuka sempurna. Kita tunggu lah. Langkah yang pertama, Bapak Ibu mengetikkan di sini nearpod.com. Lalu kita enter untuk menuju ke halaman Nearpod. Kemarin tampilan awal seperti ini ya Bapak Ibu. However you teach, it's in Nearpod. Nah, kalau misalkan kita sebagai pelajar, kita bisa memasukkan kode kelas, kita teacher ataupun administrator. Di sini kita bisa masuk dengan menggunakan email kita, akun email kita. Di sini saya sign up for free, klik. Kita tunggu, masih dalam proses. Oke, di sini teacher atau student. Di sini kita pilih teacher, maka kita klik teacher. Nah, di sini kita langsung sign up with Google. Klik. Pastikan koneksi internet stabil ya Bu, Bapak.
Oke, karena kemarin saya sudah masuk, maka langsung sesuai dengan email yang sudah saya masukkan kemarin. Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada pilihan email, langsung masukkan email yang ingin dijadikan sebagai akun Nearpod. Di sini kemarin ini adalah tampilannya. Jadi kemarin itu ada play with demo dan saya sudah mencontoh mengeklik ini sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana penggunaan dari Nearpod. Ini explore resources, di mana kita bisa mengeksplor ataupun kita bisa melihat hasil ataupun Nearpod orang lain ataupun template-template yang sudah ada. Tapi kelemahannya kalau misalkan kita melihat bahwa di Nearpod itu banyak materi ataupun bahan yang berbahasa Inggris. Lah, hari ini kita akan sama-sama membuat lesson. Kita akan membuat lesson, maka di sini kita klik create atau buat. Jadi klik create di sini. Nah, saat kita mengklik create ada pilihan lesson, ada video, activity, atau Google Slide. Di sini kita klik lesson. Ini adalah pertama kali saya di akun ini membuat lesson. Lah, tampilannya akan seperti ini. Ada untitled lesson, otomatis ini kita akan bisa menambahkan judul sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai loadingnya. Maka kita ini kursor kita letakkan di sini untuk mengganti judul yang diinginkan. Di sini saya akan memberikan judul yaitu adalah perubahan sosial. Oke, perubahan sosial. Sudah, lalu kita di sini bisa add content and activities. Jadi ada dua ya, ada add content ataupun activities. Kontennya apa saja, aktivitasnya apa saja. Mari kita lihat di sini, kita klik plus. Nah, di sini ada berbagai macam konten, ada activities. Kita lihat dulu yang di konten. Yang di konten di sini ada slide klasik, ada video, kita bisa menambahkan video. Lalu web content, kita bisa menambahkan URL ataupun link. Ada Nearpod 3D, jadi nanti akan bisa kita sisipkan sebuah gambar 3D. Ini ada untuk simulasi yang nantinya digunakan untuk melakukan praktek ataupun laboratorium. Ini ada VR field trip, jadi nanti kita seakan-akan diajak ke suatu tempat, nah, secara virtual oleh VR field trip. Ada BBC video, jadi BBC Worldwide itu nanti kita bisa menambahkan video-video yang ada di BBC. Sway itu seperti Microsoft 365 ya. Jadi kita bisa menambahkan Sway, ada slideshow, ada audio, dan ada juga PDF. Itu adalah berbagai macam konten yang bisa kita tambahkan. Sedangkan yang ini ada lagi activities. Lah, activities di sini yang pertama ada time to climb. Jadi nanti itu berbasis dengan yang namanya permainan. Jadi nanti kita membuat sebuah pertanyaan, lalu nanti siswa bisa mengerjakan itu layaknya sebuah game. Lalu di sini ada open end question, kita menambahkan yang namanya pertanyaan terbuka. Jadi seperti pertanyaan esai untuk para siswa kita. Ada matching pairs, jadi nanti akan mematchingkan sebuah gambar ataupun sebuah pertanyaan dan jawabannya. Lalu yang keempat ada quiz. Lalu kalau quiz otomatis dia itu pilihan ganda ya. Ada flip grip. Jadi flip grip ini bisa kita gunakan dikala kita juga sudah membuat atau mempunyai flip grip. Jadi bisa kita tambahkan di sini.
draw it, seperti demo yang kemarin bahwa kita bisa mengajak siswa untuk membuat gambar ataupun menuliskan sesuatu. Di sini adalah kalau collaborate board. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu yang namanya Jamboard. Nah, ini seperti layaknya Jamboard. Jadi siswa itu bisa menempelkan note-note di dalam pembelajaran yang ingin kita lakukan. Selanjutnya ada polling. Kita bisa melakukan polling ataupun survei kepada siswa-siswi kita terkait dengan materi yang akan diajarkan. Lalu ada ini fill in the blank. Jadi nanti kita bisa menambahkan, misalkan ada kata yang misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menemukan kata yang harus dimasukkan. Nah, ini bisa kita gunakan. Lalu ada memory test. Jadi nanti kita akan istilahnya mengacak ataupun mengasah memori siswa. Nah, lalu sekarang kita akan membuat. Nah, misalkan kita akan membuat, bagaimana cara membuatnya? Tadi di sini kan sudah perubahan sosial judulnya. Karena saya mempunyai PPT, maka saya ingin sekali misalkan menambahkan PPT. Jadi di sini ada klik upload file. Nah, karena di sini saya mau mengambilnya dari komputer saya, maka select local file. Bapak Ibu juga bisa mengambilnya dari Google Drive ataupun penyimpanan yang lain ya. Jadi sebelumnya silahkan siapkan dulu materi ataupun konten yang akan Ibu dan Bapak buat, sehingga tidak lagi kesusahan untuk mencari file-file tersebut. Oke, di sini ada berbagai macam. Di sini saya dampak perubahan sosial. Klik. Tunggu, masih loading untuk disiapkan. Setelah kita tadi sudah mengupload dari PPT yang sudah kita buat, maka ini akan muncul seperti ini, bahwa di sini saya PPT-nya ada 9 slide. Ada 9 slide, lalu nanti seperti ini. Kita bisa lihat. Kita juga bisa preview. Kita preview. Oke, butuh waktu untuk loadingnya, jadi kita akan tunggu. Ini adalah tampilannya di saat kita mempreview hasil PPT yang kita upload di Nearpod. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuat ulang lagi. Kalau misalkan sudah punya PPT, PowerPoint, maka kita bisa menguploadnya dan nanti tinggal kita menambahkan berbagai macam konten ataupun menyisipkan sebuah pertanyaan. Masih menunggu, lah ini dia. Kita bisa next, dampak perubahan, lalu ini ada gambar, dampak positif, dampak negatif. Nah, nanti kita bisa menambahkan ataupun membuat sebuah aktivitas. Lalu ini setelah sudah seperti ini, kita bisa misalkan save and exit. Itu bila kita mau menyimpan. Kalau kita mau mengeditnya lagi gimana? Lah nanti kita bisa membuka kembali hasil lesson yang tadi sudah kita buat. Nah, ini bisa kita tambahkan. Misalkan kita mau menambahkan sesuatu gambar di sini, cancel, save, atau lah cancel.
Itu tadi bagaimana caranya menambahkan slide. Jadi tinggal di-upload saja ya Bapak Ibu. Setelah itu kita akan membuat add content atau aktivitas. Jadi kita klik add content. Lalu di sini saya akan menambahkan misalkan adalah sebuah video ataupun Nearpod 3D. Misalkan Nearpod 3D ya, kita akan mengeklik ini. Lalu di sini ada berbagai macam yang sudah ada di sini, ada animal cell, ada auditory system. Nah, kita bisa menyisipkan gambar sesuai dengan materi yang telah kita berikan. Jadi misalkan tadi kan materi saya adalah perubahan sosial. Lah, saya bisa menambahkan ataupun menyisipkan tentang gambar 3D yang mungkin itu bisa menambah pengetahuan siswa. Di sini saya akan menambahkan misalkan di sini ada Earth. Nah, jadi kita kan membicarakan tentang perubahan sosial, maka pasti akan ada kaitannya dengan bagaimana perubahan yang namanya dunia ataupun bumi ini dari mulai yang dulunya tradisional menjadi sebuah yang modern. Di sini kita klik Earth-nya lalu kita done. Mau kita preview, mau kita tonton juga bisa lah. Ini kita pilih dulu untuk memilih dari gambar 3D-nya itu. Sudah kita pilih lah, nanti dia akan ada di bagian sebelah sini. Lah, ada di slide terakhir, di slide 10 kita bisa menggeser-gesernya. Misalkan saya mau gambar 3D ini ada di bagian pertama setelah judul dampak perubahan sosial, lalu saya akan menggambarkan sebuah bumi. Jadi kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, gitu ya. Setelah itu sudah kita menambahkan Nearpod 3D, kita menggambarkan gambaran, lalu kita bisa mau kita preview. Coba kita preview ya bagaimana gambar 3D-nya. Oke, sedang processing, sedang loading, kita tunggu untuk melihat bagaimana preview dari gambar tersebut. Kita tunggu. Bagaimana gambarnya? Oh, gambarnya sudah mulai muncul, gambar 3D-nya. Jadi nanti di dalam aktivitas ataupun layar siswa akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ada penggambaran bumi, bahwa ada kaitannya di mana materi saya itu adalah perubahan sosial dengan di sini saya menampilkan sebuah gambar bumi. Oke, loading. Kita bisa mempreviewnya. Tadi sudah muncul ya, tadi gambarnya, lalu kita close saja. Kita akan mulai tambahkan yang lain, sudah menampilkan gambar 3D. Nah, sekarang kita akan menyisipkan aktivitas ataupun konten yang lain. Add content activities, lalu kita akan memberi sebuah pertanyaan. Oke, kita akan memberikan sebuah pertanyaan. Maka pertanyaan bukan ada di konten tapi ada di activities. Di sini saya ingin menanyakan kepada siswa open end question. Jadi ini adalah pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu berbentuk esai. Jadi pertanyaan terbuka bukan pilihan ganda. Kita klik open end question. Oke, sudah kita klik. Loading, kita tunggu. Jadi semakin cepat koneksi internetnya juga dengan kapasitas internet yang memadai, maka semakin cepat juga kita memproses untuk membuat Nearpod ini sendiri.
Kita tunggu. Masih dalam proses. Kita bisa reload, kalau lama kita bisa reload. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita siap untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa kita. Enter your question here. Jadi di sini kita bisa. Jadi pertanyaannya apa? Nah, misalkan saya memberikan apakah Oke, di sini saya memberikan sebuah pertanyaan, apakah ada manusia yang tidak mengalami perubahan? Nah, di sini kita juga bisa mengecilkan, membesarkan. Nah, ini ada kurang besar, maka bisa dibesarkan lagi. Lalu kita bisa bold. Nah, mau dimiringin juga bisa. Warnanya mau jadi warna merah. Nah, kayak gini bisa. Jadi kita bisa menyesuaikan. Oke, lalu di sini ada add timer. Kita bisa menyesuaikan waktunya berapa. Misalkan waktunya adalah hanya 15. Add hanya 15 detik ataupun terlalu sedikit bisa kita tambahkan durasi waktunya jadi 30 detik. Oke, add. Kita mau menambahkan add image, audio, or other media juga bisa kita tambahkan. Enable student audio recording. Jadi apakah siswa itu bisa merekam suaranya? Lah, ini kita bisa on, bisa kita off kan juga. Di sini kita off ya, karena kita ingin siswa itu mengetik jawabannya, bukan untuk merekam jawabannya. Oke, ini bisa kita ganti. Kita mau yang biasa saja lah. Oke, di sini save. Jadi setelah kita mengetikkan soal ataupun pertanyaan yang kita ingin ajukan, lalu jangan lupa kita save, juga tentukan waktunya. Kita mau memberikan waktu siswa berapa menit atau berapa detik. Jadi waktunya kita yang menyesuaikan. Setelah itu kita save. Nah, kita sudah membuat pertanyaan tadi, lalu ada di mana ini? Ada di sini. Nah, sedangkan kita mau menaruhnya di bagian depan karena ini adalah pertanyaan pembuka. Jadi saya akan menaruhnya di slide ketiga. Maka ini tinggal kita geser untuk menjadi slide ketiga. Oke. Ini masih slide keempat kita lah. Jadi setelah judul kita menampilkan sebuah gambar untuk stimulus siswa, lalu akan ada pertanyaan, lalu ada gambar lagi. Nah, kita sekarang akan menambahkan aktivitas yang lain. Apa itu aktivitas yang lain? Kita bisa menambahkan di sini, misalkan adalah polling. Nah, di sini kita akan klik polling. Kita klik polling untuk menambahkan.
konten ataupun materi yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kita klik Nearpod, lah activities, terus polling. Lah, kira-kira Bapak Ibu di sini ingin memberikan pertanyaan apa ataupun polling terkait apa sih? Lah, sekarang nih. Saya tadi kan di slide keempat ada penggunaan bahwa sekarang tuh yang namanya belanja itu sekarang banyak yang di e-commerce, bisa di Shopee, di Tokopedia lah. Saya pengen nanya, apakah ke siswa itu lebih suka untuk menggunakan platform seperti itu, shopping center, online shop, ataupun belanja secara langsung ke mall, ke pasar, ataupun ke supermarket. Nah, sekarang kita akan bertanya polling. Oke, lebih sering belanja di mana? Di sini saya mau online shop, e-commerce ya. Kita menambahkan polling di sini kita bisa juga sesuaikan timernya mau berapa detik, berapa menit, kita bisa menyesuaikan. Tidak mau di timer juga tidak apa-apa. Di sini saya mau memberi 30 detik. Oke. Online shop, lalu sudah kita save. Ini untuk membuat polling. Oke, sudah kita membuat polling, lalu kita bisa menambahkan aktivitas yang lain, yaitu salah satunya adalah kita bisa menambahkan sebuah video. Nah, di saat kita menambahkan sebuah video, kita bisa klik video di sini, kontennya video, lalu kita masih tunggu proses loadingnya. Di sini ada video library yang kemarin kita ataupun saya sudah tunjukkan. Memang di sini ada berbagai macam video, tapi videonya berbahasa Inggris. Karena berbahasa Inggris, mungkin siswa juga tidak begitu menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar, maka kita bisa mencari lewat YouTube, My Video, ataupun kita bisa mengupload video yang kita punya di perangkat komputer kita. Lebih gampang dan lebih mudah dan lebih beragam pilihannya, kita menggunakan YouTube. Kita klik YouTube di sini, lalu kita klik di sini bisa linknya, bisa judulnya. Di sini saya akan mengetikkan judulnya adalah perubahan sosial. Oke, lalu search di sini. Di sini saya mengambil salah satu video, lalu kita save. Di sini videonya bisa kita play, lalu misal kita akan menambahkan sebuah pertanyaan, kita bisa menambahkan aktivitas di menit 1 detik 16 menit misalkan. Oke, di 1 menit 16 detik maksud saya, atau 15 detik, di sini saya nambah add activity, add. Nah, di sini bisa open end question atau multiple choice. Di sini saya akan menanyakan kepada siswa, ini kan terkait dengan penggunaan gadget ataupun handphone. Lah, di sini saya akan menanyakan kepada siswa, apakah sebenarnya gadget itu hanya mempunyai dampak positif saja? Nah, maka saya akan bertanya kepada siswa di sini. Saya akan multiple choice. Di sini multiple choice. Apakah handphone berdampak negatif? Di sini saya akan iya atau tidak. Nah, di sini saya akan menambahkan jawabannya, yaitu adalah iya. Lalu kita save.
Nah, di sini nanti akan berhenti sendiri di menit 1 menit 15 detik, lalu kita save. Oke, kita save. Jadi nanti saat kita mempreview videonya di menit ke-1 menit 16 detik akan berhenti dan langsung akan ada pertanyaan. Kalau sudah, maka sudah ada polling, sudah ada pertanyaan. Lalu nanti kita bisa menambahkan. Nah, kebetulan tadi saya sudah menambahkan video, jadi videonya double, kita bisa hapus. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus bagaimana? Kita tinggal klik lalu delete. Itu ya caranya menghapus, atau misalkan ini nggak penting. Nah, lalu kita klik kanan lalu bisa kita delete. Kalau sudah semuanya sudah seperti ini, maka kita bisa save and exit. Nah, setelah save and exit, ini akan tersimpan di library kita di bagian My Lesson. Setelah itu, maka kita sudah siap untuk menyebarkan ataupun melakukan aktivitas bersama siswa dengan menggunakan Nearpod yang sudah kita buat sedemikian rupa. Lalu bagaimana kita meng-share kepada halayak? Nah, di sini ada titik 3. Di sini share. Nah, share with teacher. Di sini kita bisa, di sini ada 2 link, ada preview only, ada editable. Jadi kalau misalkan kita ini mau memberikan kepada siswa, maka berikanlah yang preview only. Tapi kalau misalkan kita ingin berkolaborasi dengan teman kita, maka kita akan copy yang ini. Jadi yang akan mendapatkan link ini bisa mengedit atau menambah, mengurangi dari Nearpod yang telah kita buat. Maka kita hanya akan memberikan yang preview only. Jadi yang preview only di copy, lalu nanti bisa disebar luaskan ke berbagai macam. Nah, ini ada ingin student. Jadi begitu ya Bapak Ibu caranya bagaimana meng-share ini ke berbagai student page. Nah, ini adalah kode. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan ini kepada siswa, maka kita memberikannya kode ini. Di copy. Nah, bisa copy link, bisa melalui Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Begitu ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita sudah bisa membuat lesson, dan besok di pertemuan terakhir kita akan bersama-sama bagaimana melakukan aktivitas bersama siswa. Jadi besok hanya akan preview dan Bapak Ibu akan mengerjakan aktivitas membuat lesson. Lalu besok di hari terakhir juga kita akan melakukan sebuah penutupan. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila terlalu cepat ataupun banyak kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.